Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Ejaan dalam Bahasa Indonesia. Bersama saya Yosefina Eleonora Bone, NPM 34240071. Dan saya Mariana Cianalopo dengan NPM 34240073. Dan saya Hilika Rasuni Abatan dengan NPM 34240081. Dan saya Asriana Niis dengan NPM 34240049. Dan saya Hendrika Mayanahak dengan NPM 34240055. Dan saya Serini Dwi Tanahak dengan NPM 34240046. Dan saya Solvina Marianisir dengan NPM 34240067. Dan saya Maria Bernadetta Buateva dengan NPM 34240058. Dan saya Zeli Helena Banoseran dengan NPM 34240056. Prodi Pendidikan Matematika merupakan salah satu program studi di Universitas Timur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi Matematika merupakan program studi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi guru matematika yang profesional dan kompeten. Program ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang konsep matematika, metode pembelajaran matematika, dan strategi pengajaran yang efektif untuk siswa dari berbagai tingkat kemampuan dan latar belakang. Ada beberapa poin penting tentang Prodi Pendidikan Matematika, yaitu fokus pada pembelajaran. Berbeda dengan program studi matematika murni, program Prodi ini menekankan pada bagaimana mengajarkan matematika secara efektif. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep matematika, tetapi juga bagaimana menyampaikannya kepada siswa dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Yang berikut kurikulum yang komprehensif. Kurikulum biasanya mencakup mata kuliah matematika tingkat lanjut, psikologi pendidikan, metodologi pembelajaran matematika, teknologi pembelajaran, dan praktik mengajar. Mari bergabung bersama kami di program studi pendidikan matematika Universitas Timur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk mencetak calon pendidik yang profesional dan siap menjawab tantangan zaman. Yang pertama, materi pengantar ejaan dan pentingnya keseragaman. Pengantar, ejaan adalah sistem penulisan kata-kata dalam bahasa yang menggunakan huruf atau simbol untuk mewakili bunyi atau makna. Ejaan yang benar dan seragam sangat penting dalam komunikasi tertulis untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan akurat. Pentingnya keseragaman ejaan. Keseragaman ejaan sangat penting dalam berbagai aspek, antara lain, yang pertama, komunikasi yang efektif. Ejaan yang seragam memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan akurat oleh pembaca. Yang kedua, kredibilitas penulis. Ejaan yang benar dan seragam dapat meningkatkan kredibilitas penulis dan menunjukkan bahwa penulis memiliki kemampuan menulis yang baik. Yang ketiga, konsistensi. Keseragaman ejaan memastikan bahwa tulisan memiliki konsistensi dan tidak membingungkan pembaca. Yang keempat, pengenalan bahasa. Ejaan yang seragam dapat membantu dalam pengenalan bahasa dan mempermudah proses belajar bahasa. Prinsip-prinsip ejaan yang baik. Berikut adalah beberapa prinsip ejaan yang baik. Yang pertama, konsistensi. Ejaan harus konsisten dalam satu tulisan atau dokumen. Yang kedua, ketepatan. Ejaan harus tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Yang ketiga, kejelasan. Ejaan harus jelas dan tidak membingungkan pembaca. Yang keempat, keseragaman. Ejaan harus seragam dalam satu bahasa atau wilayah. Oke, baik. Selanjutnya huruf, bunyi, dan penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Memahami kata dasar dalam bahasa Indonesia. Kata dasar adalah bentuk kata yang paling sederhana, belum mendapat imbuhan awalan, akhiran, dan sisipan. Kata dasar merupakan inti dari sebuah kata. Contohnya, kata tulis adalah kata dasar. Kata-kata seperti menulis, tertulis, dan penulis merupakan kata turunan dari tulis. Hubungan huruf dan bunyi. Sistem penulisan bahasa Indonesia pada umumnya bersifat fonetis, artinya penulisan mencerminkan pelafalan. Setiap huruf atau gabungan huruf mewakili bunyi tertentu atau fonem.
Namun, ada beberapa pengecualian. Yang pertama, vokal dan konsonan. Bahasa Indonesia menggunakan vokal A, I, U, E, dan O, dan konsonan B, C, dan D, dan lain-lain. Gabungan vokal dan konsonan membentuk suku kata. Kedua, klaster konsonan. Beberapa gabungan konsonan mewakili satu bunyi, misalnya KH, NG, dan lain. Bunyi ini dilafalkan sebagai satu kesatuan, bukan bunyi terpisah. Ketiga, penulisan yang bervariasi. Maksudnya, pada umumnya konsisten beberapa kata mungkin memiliki sedikit variasi penulisan tergantung asal kata atau konteksnya. Penulisan kata dasar. Penulisan kata dasar mengikuti kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan. Penulisan harus mencerminkan pelafalan kata tersebut dengan tepat, menggunakan huruf-huruf yang sesuai. Peran konteks. Memahami konteks sangat penting. Huruf yang sama dapat mewakili bunyi yang berbeda dalam kata-kata yang berbeda atau bahkan dalam kata yang sama. Penulisan kata dasar dalam bahasa Indonesia memiliki aturan yang cukup sederhana, tetapi sangat penting untuk dipahami karena kata dasar merupakan fondasi dari pembentukan kata turunan, kata ulang, dan gabungan kata. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami proses afiksasi, penambahan imbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Kata dasar adalah bentuk asli dari suatu kata sebelum mengalami perubahan bentuk atau makna tertentu. Contohnya, 1. Makan, 2. Tulis, 3. Besar, 4. Indah, dan 5. Ajar. Aturan penulisan kata dasar. 1. Digunakan sebagai bentuk asli. Kata dasar ditulis sesuai dengan bentuk asal kata tanpa imbuhan atau pengulangan. Contohnya, lari bukan berlari, main bukan bermain, makan bukan membaca. Saat digunakan dalam kamus atau daftar istilah, bentuk yang dicantumkan adalah kata dasar. 2. Penambahan tanda hubung. Kata dasar tidak menggunakan tanda hubung, kecuali jika digabung dengan kata lain menjadi kata majemuk. Yang keempat itu kata turunan. Pengertian kata turunan adalah kata yang terbentuk dari kata dasar yang diberi imbuhan, awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan. Contoh kata dasar dan turunannya itu ajar atau mengajar, tulis atau menulis, main atau bermain, besar atau membesarkan. 5. Penulisan angka, simbol, dan singkatan. Penulisan angka. Angka digunakan untuk menyatakan bilangan atau ukuran. Contohnya, 5 siswa 10 cm 20 tahun. Kata bilangan digunakan jika angka berada di awal kalimat atau dalam teks naratif. Contohnya, 15 orang hadir dalam rapat. Yang kedua, penulisan simbol. Simbol seperti persen, derajat celcius, rupiah, tambah, kurang, dan lainnya digunakan dan akronim. Singkatan umum. Digunakan titik di setiap akhir unsur. Keenam, penulisan angka dan simbol. A. Penulisan angka. 1. Angka yang ditulis dengan huruf dalam kondisi berikut. Pada awal kalimat, 13 siswa hadir tepat waktu. Untuk menyatakan jumlah yang dapat ditulis dengan satu atau dua kata, yaitu dia memiliki 2 anak, kami menempuh perjalanan selama 100 km. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang penulisan singkatan dan akronim. Pengertian singkatan adalah bentuk pendekan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Biasanya
diambil dari huruf awal kata atau gabungan suku kata. Singkatan umumnya dibaca per huruf, misalnya DPR, KKN, YTH. Selanjutnya pengertian akronim. Akronim adalah singkatan yang dibentuk dari gabungan huruf, suku kata, atau bagian lain dari beberapa kata dan dilafalkan sebagai satu kata utuh, misalnya R. Yang berikut penulisan tanda baca. Tanda baca sangat penting untuk menciptakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Penggunaan tanda baca yang tepat dapat menghindari ambiguitas dan kesalahpahaman. Berikut beberapa sumber referensi praktik menulis yang dapat membantu. Sumber referensi: 1. Buku tulisan jurnal ilmiah tentang topik yang sedang dibahas. 2. Artikel online dari sumber yang terpercaya seperti akademis atau organisasi profesional. 3. Data statistika penelitian relevis. Praktek menulis, klasifikasi tujuan, tentu tujuan penulis dan audiensi yang dituju. 2. Struktur yang jelas. Buat struktur penulis yang jelas, termasuk pendahuluan, isi dan kesimpulan.